Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas soal tentang bab 14, yaitu liabilitas jangka panjang. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama Alifa Zulfa, yang kedua ada Muhammad Nur Zamzam, yang ketiga ada Ramadan Putra, yang keempat ada Salsabila, yang kelima ada Umi Nur Inayah, dan yang keenam ada Wahid Fadilah. Untuk soal pertama akan dibacakan oleh Umi Nur Inayah. S4-1, analisis daftar amortisasi dan jurnal bunga. Berikut daftar amortisasi dan bunga yang mencerminkan penerbitan obligasi berjangka waktu 10 tahun oleh Capulet Corporation pada tanggal 1 Januari 2004, dan pembayaran bunga selanjutnya dan beban lainnya. Akhir tahun perusahaan adalah 31 Desember dan laporan keuangan disusun setahun sekali. Berikut adalah daftar amortisasinya. Next. Diminta yang pertama, tunjukkan apakah obligasi tersebut diterbitkan pada harga premi atau diskonto dan bagaimana Anda dapat menentukan fakta ini dari daftar amortisasi. Yang kedua, tentukan suku bunga yang dinyatakan dan suku bunga efektif. Ketiga, berdasarkan daftar di atas, buatlah jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2004. Yang keempat, berdasarkan daftar di atas, buatlah jurnal untuk mencerminkan transaksi obligasi dan aktual Januari 2004. Atau bunga dibayarkan pada tanggal 1 Januari. Yang kelima, berdasarkan daftar di atas, buatlah jurnal untuk mencerminkan transaksi obligasi dan aktual untuk tahun 2011. Capulet Corporation tidak menggunakan jurnal pembalikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk jawaban B, tarif yang disebutkan adalah 11%. Dikali $11.000 dan $100. Tarif efektif adalah 12%, $11.322 dan $94.349. Untuk jawaban C, pada 1 Januari 2004, cash terhadap bonds payable yaitu senilai 94.349. Untuk jawaban D, pada tanggal 31 Desember 2004, interest expense terhadap bonds payable seharga dan interest payable seharga $11.322. Untuk yang E, pada tanggal 1 Januari 2011, interest payable terhadap cash senilai $11.000. Dan pada 31 Desember 2011, interest expense terhadap bonds payable itu 11.711, bonds payable-nya 720, dan interest expense terhadap interest payable itu 11.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Masing-masing kasus independen berikut perusahaan menutup pembukuannya pada Desember. Menjual obligasi sebesar $500.000 dengan bunga 10% pada tanggal 1 Maret 2010. Ini kepotong ya? Kalau di ini ya? Ini kepotong ya kalau full? Iya. Ya, bentar ya. Gimana sih? Oh, ininya. Bentar. Ya, kayak gini aja. Kayak gini aja nggak apa? Ini full lagi. Ya. Ya. Lanjut aja, Hip.
Mana slide 6? Oh iya. Sorry. Ya, dalam masing-masing kasus independen berikut, perusahaan menutup pembukuannya pada tanggal 31 Desember. 1. Sanford Co. menjual obligasi sebesar 500 juta dolar dengan bunga 10% pada tanggal 1 Maret 2010. Obligasi tersebut membayar bunga pada tanggal 1 September dan 1 Maret. Tanggal jatuh tempo obligasi tersebut adalah 1 September 2013. Obligasi tersebut memberikan yield sebesar 12%. Diminta buatlah jurnal sampai dengan 31 Desember 2011. Yang kedua ada Titania Co. menjual obligasi sebesar 400 dolar dengan bunga 12% pada tanggal 1 Juni 2010. Obligasi tersebut membayar bunga pada tanggal 1 Desember dan 1 Juni. Tanggal jatuh tempo obligasi tersebut adalah 1 Juni 2014. Obligasi tersebut memberikan yield sebesar 10% pada tanggal 1 Oktober 2011. Titania membeli kembali obligasi senilai 120.000 dolar pada harga 126.000 dolar, termasuk bunga yang masih harus dibayar. Diminta buatlah jurnal sampai dengan 2 Desember 2012. Bulatkan ke dolar terdekat. Untuk kedua kasus tersebut, buatlah semua ayat jurnal yang relevan dari saat penjualan sampai tanggal yang diindikasikan. Susun tabel amortisasi yang digunakan. Lakukan amortisasi premi atau diskonto pada tanggal bunga dan pada akhir tahun. Asumsikan tidak ada jurnal pembalikan yang dibuat. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan yang tadi. Yang pertama itu adalah Sanford Corporation pada tanggal 1 Januari 2010, yaitu jawabannya adalah cash terhadap bond payable senilai 472,90. Present value of 500 dolar terhadap 7 periode selama 6%. Jadi 500 dolar dikali 6.656, jadi sama dengan 332.530. Dan juga present value of interest payable semi-annually itu 25.000 dolar dikali 5.582.38, yaitu sama dengan 139.560. Dan proses form sale of bond yaitu 472.90 dolar. Dan yang tanggal 9 Januari 2010 itu ada jurnalnya interest expense terhadap bond payable dan cash, yaitu interest expense-nya 28.325 dan bond payable itu 3.325 dan cash-nya itu 25.000. Dan tanggal 12 ini bulan 12 tanggal 31/2010 itu ada jurnalnya ada interest expense terhadap bond payable dan interest payable. Dan interest expense-nya itu 19.17 dan bond payable-nya itu adalah 2.350 dari 3.525 dikali 4/6. Dan interest payable-nya itu ada 16.667 dari 25.000 dikali 4/6. Dan di tanggal 3 Januari 2011 itu ada jurnalnya interest expense
dan interest payable terhadap bond payable dan cash. Interest expense-nya itu sebesar 9.508 dan interest payable sebesar 16.667 terhadap bond payable sebesar 1.175 dari 3.525 dikali 2/6 dan cash-nya itu 25.000. Dan di tanggal 9 bulan Januari 2011 itu jurnalnya interest expense terhadap bond payable dan cash. Interest expense-nya sebesar 28.736, bond payable-nya sebesar 3.736 dan cash-nya itu sebesar 25.000. Dan di tanggal 12 dan tanggal 31 Desember 2011 itu ada jurnalnya ada interest expense terhadap bond payable dan interest payable. Interest expense-nya sebesar 308 dan bond payable sebesar 2.641 dari 3.961 dikali 4/6 dan interest payable itu sebesar 16.667. Dan selanjutnya adalah schedule of diskon amortisasi 10%, bond sold to yield 12%. Di sini tertera tanggal 1 Januari 2010 cashback-nya nihil, interest expense-nya nihil, diskon amortisasinya nihil juga, dan carrying amount of bond-nya itu 472,90 dolar. Dan tanggal 1 Januari 2010 itu cashback-nya 25.000 dolar, interest expense-nya 28.325, diskon amortisasinya 3.325 dan carrying amount of bond-nya itu 475.415. Dan tanggal 3 Januari 2011 itu 25.000 cashback-nya, interest expense-nya 28.525 dan diskon amortisasinya itu 3.525 dan carrying amount of bond-nya itu 478.940. Dan pada tanggal 9 Januari 2011 cash paid-nya 25.000, interest expense-nya 28.736, diskon amortisasinya 3.736 dan carrying amount of bond-nya itu 482.676. Dan pada tanggal 3 Januari 2012 itu 25.000, internet expense-nya 28.961 dan diskon amortisasinya itu 4.198 dan carrying amount of bond-nya itu 486.637. Dan pada tanggal 9 Januari 2012 itu 25.000 cashback-nya, interest expense-nya 29.198 dan diskon amortisasinya 4.198 dan carrying amount of bond-nya itu 490.835. Dan tanggal 3 Januari 2013 cashback 25.000, interest expense-nya 29.450 dan diskon amortisasinya 4.450 dan carrying amount of bond-nya itu 495.285. Dan tanggal 9 Januari 2013 itu cashback-nya 25.000, interest expense-nya 29.715 dan diskon amortisasinya 4.715 dan carrying amount-nya of bond itu 500. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan ini aku kan ya? Selanjutnya saya akan melanjutkan perkenalan. Baik, saya Muhammad Zamzam, saya akan melanjutkan Titania pada tanggal 6 bulan 1 2010 transaksinya adalah kas pada bonds payable sebesar 425.853. Lalu present value of 400.000 dolar
due in 8 period at 5% itu sebesar 270.736, di mana itu berasal dari $400.000 dikali 6.700 dikali 6.700 67.000 berapa sih itu? 67.684. Lalu present value of interest payable semunuali itu sebesar 155.117, di mana itu berasal dari $24.000 dikali 6.432.640.321 Process from sale of bonds itu senilai $425.853. Lalu selanjutnya pada tanggal 12 bulan 1 2010 jurnalnya itu interest expense dan bonds payable pada cash, di mana interest expense senilai 21.293 dan bonds payable senilai 2.707. Lalu cash itu senilai 24.000, di mana 24.000 itu berasal dari $400.000 dikali 0,12 dikali 6/12. Pada tanggal 31 bulan 12 2010 interest expense senilai 3.526, di mana itu berasal dari $21.157 dikali 1/6. Selanjutnya bonds payable senilai 474, di mana itu berasal dari 2.843 dikali 1/6. Masih? Kenapa? Tadi dia ngomong. Apa lanjut aja, Lanjut. Tadi lagi ngobrol. Oh, iya. Interest payable senilai 4.000, di mana itu berasal dari $24.000 dikali 1/6. Selanjutnya pada tanggal 1 bulan 6 2011 interest expense dan interest payable dan bonds payable terhadap cash, di mana interest expense itu 17.631 itu berasal dari $21.157 dikali 5/6. Selanjutnya interest payable itu senilai 4.000. Lalu bonds payable itu senilai 2.369, di mana itu berasal dari $2.843 dikali 5/6. Lalu cash sebesar 24.000. Untuk selanjutnya pada tanggal 1 bulan 10 2011 interest expense dan bonds payable terhadap cash, di mana interest expense itu senilai 4.203, yang mana 4.203 itu berasal dari $21.015 dikali 0,3 dikali 4/6. Lalu untuk bonds payable senilai 597, di mana itu berasal dari 2.985 dikali 0,3 dikali 4/6. Selanjutnya untuk cash senilai 4.800, di mana itu berasal dari 120.000 dibagi $400.000 sama dengan 0,3.
tanggal 1 bulan 10 2011 bonds payable pada gain on extinguishment dan of bonds dan cash itu di mana bonds payable itu senilai 125.494, gains on extinguishment itu senilai 4.294. Selanjutnya cash itu senilai 121.200. Lalu requisition price itu senilai $121.200, di mana itu berasal dari 126.000 dikurang $120.000 dikali 12% dikali 4/2. Lalu net carrying amount of bonds redemption itu senilai 125.494, di mana itu berasal dari $420.303 dikali 0,3 dikurang $597. Lalu gain on extinguishment itu senilai 4.294 from amortization payable on page 14-53. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan saya, Salsabila. Pada tanggal 12 bulan 1 2011 terjadi journal interest expense sebesar 14.711 yang dimana didapat dari $21,15 dikali 0,7. Bonds payable sebesar 2.089 yang berasal dari $2.985 dikali 0,7 pada cash sebesar 16.800 yang dapat dari $24.000 dikali 0,7. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 12 bulan 12 tanggal 31 2011 itu terjadi journal interest expense sebesar 2.434 yang berasal dari $20.866 dikali 0,7 dikali 1/6. Bonds payable sebesar 366 yang berasal dari 3.134 dikali 0,7 dikali 1/6. Pada interest expense sebesar 2.800 yang berasal dari $24.000 dikali 0,7 dikali 1/6. Selanjutnya pada bulan 6 tanggal 1 2012 terjadi jurnal interest expense sebesar 12.172 yang dimana dapat dari $20.866 dikali 0,7 dikali 5/6. Interest payable sebesar 2.800, bonds payable sebesar 1.828 yang berasal dari 3.134 dikali 0,7 dikali 5/6 pada cash sebesar 16.800 yang berasal dari 24.000 dikali 0,7. Selanjutnya pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2012 terjadi journal interest expense sebesar 14.496 yang berasal dari 20.709 dikali 0,7, bonds payable sebesar 2.304 yang berasal dari $3.291 dikali 0,7 pada cash sebesar 16.800 yang dapat dari 24.000 dikali 0,7. Nah, berikut ini adalah
bentuk contoh tabelnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah pembahasan soal bab 14 kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.